music fades and all is stripped away, and I simply come. Pendeta Stefanus Loambozanolo Halawa STH merupakan pemuda yang dibesarkan oleh ibunya. Karena sejak usia 10 tahun ayahnya telah dipanggil Tuhan. Dari sinilah beliau bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Namun meskipun telah berusaha keras dan belajar sungguh-sungguh, karena keterbatasan dana, beliau harus menyerah untuk mendaftarkan dirinya menjadi tentara ketika lulus SMA. Inilah yang menjadi titik awal beliau akhirnya bertemu panggilannya bersama Tuhan. Kini beliau menggembalakan di Gereja Kristen Nazaren, jemaat berkat bersama istrinya Larisma Sibarani dan ketiga orang anaknya. Di masa perintisan yang penuh tantangan, kadang tidak diterima orang, dianggap penyesat, dianggap remeh, namun mereka tetap bersuka cita karena Kristus yang selalu menyertai. Hingga saat ini, Pendeta Stefanus telah melayani selama 10 tahun. Sungguh, tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong mereka. Nama saya Stefanus Halawa, saya dari Sibolga, CMO 38. Ya, puji Tuhan. Saya punya satu istri, satu-satunya, Larisma Sibarani. Jangan ditambah ya Pak. Jangan, tidak. Dari, saya punya anak 3. Sebenarnya kami punya anak 2 dari hubungan pernikahan kami, tapi 1 dari kami ambil dari abang sejak umur 2 tahun. Sekarang dia sudah kelas 1 SMP, dan anak dari hubungan kami suami istri kelas 2 SD, Salome Lola Gloria Halawa, dan satu lagi kecil Jos Anugrah. Itu punya sejarah bahwa namanya Jos Anugrah itu juga didoakan oleh Pak Daniel dan Ibu Dewi ketika ada kongres di sini. Ya, Oke. Tahun Puji pertama. Tuhan, puji Tuhan. Nah, bisa cerita nggak bagaimana dulunya Bapak kok bisa sampai mulai pengembalaan di Sipuluan, di Sipolga itu waktu itu? Setelah kami menikah tanggal 23 Februari 2008, kami tidak ada istilah bulan madu dan segala macam, tetapi kami punya program. Kami buat program untuk bagaimana cara kita untuk membuka pelayanan dan mengembalakan. Jadi pada saat itu kita langsung berpikir apa yang harus kita lakukan untuk mengembalakan, untuk melayani Tuhan. Jadi langsung kita kunjungan dan keliling, dan di satu daerah ada orang-orang yang tidak terlayani dan mereka juga punya kehidupan yang sangat sederhana. Dan itu butuh pertolongan dan kita hanya bisa membantu secara rohani. Dan puji Tuhan pada saat itu kita memulai dengan anak-anak mereka. Kita buka privat les karena anak-anak mereka tidak ada sekolah dan tidak tahu membaca. Mereka hidupnya berpindah-pindah, 6 bulan pindah karena pekerjaan mereka adalah menderes dan mengambil pasir. Menderes itu apa Pak? Menyadap karet, sadap karet. Dan itu pekerjaan sehari-hari, sehingga ketika HPH itu sudah tidak berfungsi, mereka akan pindah ke tempat yang lain. Jadi anak mereka jadi korban. Jadi puji Tuhan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan pada saat itu kita melayani, tidak dimulai dengan ibadah. Kita hanya mulai dengan privat, anak-anak yang tidak sekolah, tidak tahu membaca, dan sekaligus memang kita kasih nutrisi. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki kita akan kasih. Dan mereka terdorong, dan pada saat itu bulan keempat kita langsung buat sekolah minggu. Kita sekolah minggu, dan bulan Mei berikutnya orang tua meminta sendiri untuk ibadah. Jadi kita buat ibadah dengan jumlah keluarga 6 keluarga di rumah yang sangat sederhana, di rumah yang dimana tempatnya hutan, tidak ada rumah. Di Sibulan Nauli tahun 2008. 2008 masih hutan itu ya? Masih hutan. 3 bulan setelah kita menikah. Ingat nggak dulu pada waktu perintisan tuh tantangan dan kesukarannya seperti apa? Silakan. Yang pertama sekali Pak, pendidikan jemaat. Itu tantangan pertama di mana komunikasi kita, mereka belum semuanya bisa bahasa Indonesia. Oh, jadi mereka penangkapannya lambat sekali. Lambat sekali penangkapannya.
Jadi bahasa Indonesia tidak lancar. Masih pakai bahasa daerah. Masih pakai bahasa daerah. Jadi kita kalau khotbah, kalau kita sampaikan firman Tuhan harus pakai dua bahasa. Bahasa Indonesia dan kita akan terjemahkan bahasa daerah. Yang kedua adalah ekonomi yang menengah ke bawah. Sangat sulit, di mana mereka tadi sudah saya katakan bahwa mereka kerjanya adalah hanya menderes, ambil pasir. Jadi perkembangan ekonomi sangat sulit dan ini sangat menghambat perkembangan pembangunan gereja. Dan ya puji Tuhan karena kami telah dipertemukan dengan CMO dan itu sangat membantu pelayanan kami. Nah, Ibu sendiri sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai seorang wanita, nah tantangan apa yang hari-hari awal yang Ibu masih ingat, membekas sekali dan menoreh hati Ibu sampai dengan hari ini? Tentang kebutuhan hidup ya juga dalam keluarga, karena kami dalam penggembalaan tidak disupport begitu besar. Ada waktu itu kami berdua dapat 300.000 per bulan dari sinode kita. Jadi itu yang harus kami kelola sedemikian rupa untuk bensin sepeda motor, juga untuk biaya hidup. Tapi tahun 2008 ini? 2008. Cukup 300.000. Awal perintisan. Dicukupkan oleh Tuhan. Dicukupkan oleh Tuhan. Ketika kami datang mengajar les, itu sore sampai malam kami di sana. Setiap orang tua itu selalu mengajak kami makan malam di sana. Walaupun sederhana tapi sangat luar biasa bisa makan. Dan itu bisa menolong kami, menolong mereka juga. Secara tidak langsung itu satu mujizat juga bagi kami. Dalam kesederhanaan mereka, mereka masih mau menjamu kami. Bisa cerita nggak perjumpaan akhirnya mengetahui tentang program Church Makeover yang dimiliki oleh Anugerah Ministries bagaimana? Ya, ketika kita bergumul dan satu malam kita menonton acara Good News. Di sana ditampilkan bahwa ada program CMO dan ada persyaratan-persyaratan di sana. Tahun berapa tuh? Tahun 2009 ke sekitar tahun 2009-2010. Ya, jadi kita lihat bahwa ada persyaratan tanah harus sertifikat dan segala macam. Dan kebetulan memang tanah kita sudah sertifikat atas nama gereja. BPN. Baru kita berdoa kita akan kirim. Ini mungkin jawaban daripada doa-doa kita selama ini. Ya, tapi menunggunya ternyata lama sekali ya. Ya, puji Tuhan, itu juga proses Tuhan. Tapi karena semua memang waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan yang tepat. Dan berapa lama menunggunya? Ya mungkin sekitar 5-6 tahun. 5-6 tahun. Pemirsa ingin tahu kan seperti apa keadaan gedung gereja mereka sebelum berjumpa dengan Anugerah Ministries. Kita akan melihat keadaan gedung gereja mereka dan daerah sekitarnya. Tetap bersama kami, saksikan video klip yang satu ini. Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan surga bagi kita yang menyukai pemandangan pantai. Berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dengan pesona dari pasir putihnya, sungguh merupakan karya Tuhan yang sungguh indah. Gereja Kristen Nazaren atau GKN Berkat yang terletak di Kelurahan Sibuluan Nauli, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. GKN Berkat digembalakan oleh Pendeta Stefanus Loambozanolo Halawa bersama istrinya Larisma Sibarani. Jemaat terus bertumbuh hingga mereka memutuskan untuk memiliki tempat ibadah. Oleh kemurahan Tuhan, pada tahun 2010, akhirnya mereka dapat membangun tempat ibadah. Meskipun kini jemaat sudah mencapai 80 jiwa, namun 90% diantaranya bekerja sebagai nelayan dan petani tradisional, sehingga pembangunan tempat ibadah harus terhenti. Tempat ibadah tersebut berukuran 8 x 15 meter. Namun karena keterbatasan dana pembangunan, baru mencapai 65% saja. Gembala sidang dan jemaat tidak pernah berputus asa dalam berdoa. Hingga akhirnya Tuhan mempertemukan mereka dengan tim Anugerah Ministries dan ditetapkanlah GKN Berkat sebagai proyek CMO ke-38. Bisa diceritakan dampaknya sekarang apa ya setelah gereja Bapak dan Ibu di makeover itu? Ya puji Tuhan dampaknya sangat besar ketika kita telah menerima makeover dari Anugerah Ministry. Yang pertama jemaat merasa nyaman
Mereka sungguh bersukacita dan mereka senang beribadah. Dan terlebih kalau kita dulunya kalau kita ibadah berkhutbah tidak kedengaran karena belum di plafon, puji Tuhan sekarang sudah aman, ya suara kita sudah bisa kedengaran. Dan kedua, makeover ini sangat dibutuhkan juga oleh masyarakat sekitar karena kita di makeover juga dibantu dengan kamar mandi ada 2, ya, dan sekalian toilet dan juga penampungan air. Dan masyarakat sekitar sangat membutuhkan ini. Kita juga membuka ini ketika ada acara, ketika masyarakat membutuhkan, kita buka. Mereka bisa ambil jadi air. Mereka bisa dapat fasilitas toilet publik ya. Publik, ya. Jadi kita membantu mereka. Kalau ada acara yang meninggal, contohnya tidak ada parkir, kita kasih. Dan kami bilang silakan dipakai ini. Tuhan menjadi berkat nih ya buat masyarakat sekitar. Satu hal yang menurut saya yang perlu dicontoh dari gereja ini adalah mereka tidak menunggu. Jadi banyak sekali gereja-gereja yang memberikan proposal kepada Anugerah Ministries, tetapi mereka tidak melakukan banyak hal. Mereka hanya menunggu dan ini bukan sikap yang baik. Yang saya lihat adalah pada waktu kita kilas balik foto-foto awal daripada gereja mereka sangat sederhana sekali. Namun demikian tadi dikatakan sekitar 6 tahun atau 7 tahun mereka menunggu. Kita dapat melihat bagaimana dalam masa menunggu ini mereka tetap terlibat di dalamnya. Jemaat tetap berpartisipasi. Puji Tuhan. Lalu sekarang gedung gereja ini juga dipakai sebagai center dari Adikku Sayang ya. Salah satunya. Nah, apakah Ibu bisa cerita perubahan-perubahan apa yang bisa dilihat dari anak-anak yang menjadi anak-anak penerima beasiswa Adikku Sayang di tempat Ibu? Ya, jadi anak-anak kita di sana ada 10 orang yang disupport dari Anugerah Ministry dengan syarat-syarat yang sudah kita ikuti. Akhirnya mereka berlomba-lomba untuk sekolah. Dulu itu yang menjadi kelemahan dalam pelayanan itu seperti yang ceritakan Bapak tadi, bahwa pendidikan yang sangat minim. Nah kita dengan semua itu kita belajar melihat, memotivasi anak-anak yang ada sekarang untuk berjuang bersama, ya puji Tuhan. Dengan adanya program Adikku Sayang di Anugerah Ministry, sudah berlomba-lomba anak-anak, bukan hanya yang di Anugerah, tapi anak jemaat yang lain juga yang belum masuk dalam program, ingin masuk. Dan mereka katakan, kapan giliran kami, giliran kami, seperti itu. Dan mereka sekarang sudah ada yang SMA, sudah ada lumayan banyak yang sudah SMA. Kalau dulu hanya kelas 3 SD, stop, berhenti di situ lalu cari kegiatan pekerjaan untuk membantu orang tua. Tapi sekarang ya mereka dengan mengikuti les juga nutrisi yang diberikan oleh Anugerah Ministry, mereka sangat semangat. Dan luar biasa mereka juga terlibat kadang-kadang dalam pelayanan sebagai singers. Dan sudah bertumbuh baik dalam kerohanian, pendidikan, pengetahuan, mereka sudah semakin luas wawasan mereka. Dan ketika kami juga ada datang untuk ke sini, mereka juga berkata kami ke depan juga kami mau injakkan kota Jakarta. Mau datang ke Jakarta. Nah pemirsa tentunya sudah gak sabar ingin tahu ya seperti apa perkembangan gerejanya sebelum dengan sesudah di makeover oleh Anugerah Ministries. Kita saksikan sama-sama di video yang berikut ini. Tuhan selalu tepat waktu dalam menepati janjinya. Senin 21 November 2016 menjadi sejarah baru bagi Gembala Sidang dan seluruh jemaat GKN Berkat. Karena proyek CMO yang ke-38 dimulai di gereja mereka. Adapun acara dimulai dengan ibadah sederhana yang dihadiri oleh jemaat. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan plafon sebagai simbolis dimulainya proyek CMO 38 ini. Kali ini Anugerah Ministries tidak membangun ulang bangunan dari awal, namun kami hanya melanjutkan dari pembangunan yang telah ada, seperti pemasangan plafon pada gedung gereja, renovasi dinding yang retak pada gedung gereja, penggantian atap seng pada gedung gereja, pengecatan dan pemasangan keramik pada gereja serta ALC, pembangunan MCK untuk umum, dan pengadaan menara air. Setelah melalui proses pembangunan, akhirnya selesai juga renovasi GKN Berkat. Adapun peresmian baru kami adakan pada Rabu 30 Mei 2018.
di hadapan Gembala Sidang dan juga para penatua gereja dan juga seluruh jemaat yang ada. Bersama-sama kita resmikan dalam nama Yesus. Haleluya. Besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Dalam peresmian tersebut dilakukanlah penandatanganan prasasti sebagai tanda usainya proyek CMO 38 dan siap dikembalikan dari anugerah ministris kepada Gembala dan Jemaat GKN Berkat. Ku percaya janjimu ajaib. Pastor Daniel Hendrata juga sempat membagikan firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 5 bahwa kebaikan Tuhanlah yang mendatangkan terobosan dalam hidup kita. Kasihnya Tuhan terjadi bukan karena kau baca Alkitab di rumah, tetapi kasih Tuhan terjadi bahkan pada waktu kau jatuh dalam dosa. Terima kasih kepada para partner dan sponsor yang telah mendukung perjalannya proyek CMO ke-38 ini. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Hai pemirsa, Anda diberkati dengan episode yang baru saja Anda saksikan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, oke? Karena masih ada begitu banyak episode Good News